semua? Alhamdulillah, luar biasa, ajaib. Tetap semangat ya belajarnya teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini Bunda Dewi akan membahas MUPEL Bahasa Indonesia ya. Jadi materi kali ini adalah materi lanjutan dari video sebelumnya yang Bunda Dewi buat. Namun teman-teman, ada baiknya sebelum belajar itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Bunda Dewi ya yang pimpin doanya. Friends, raise your hand please. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu mengangkat tangan ketika teman-teman akan berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Terima kasih teman-teman sudah berdoa bersama Bunda Dewi hari ini. Nah teman-teman, gimana kesiapan belajar hari ini? Apa sudah siap? Jangan lupa ya untuk siapkan botol minumannya di samping teman-teman. Nah sekarang kita masuk di materinya ya. Sebelumnya Bunda Dewi telah mengajarkan dongeng fabel. Masih ingat apa itu dongeng fabel? Ya, dongeng fabel adalah dongeng yang tokoh utamanya adalah hewan namun berperilaku seperti manusia ya teman-teman. Nah, dongeng fabel juga memiliki hikmah atau amanat dalam sebuah dongeng tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Setelah kita belajar dongeng fabel, teman-teman akan belajar mengenai kata sapaan. Nah, kata sapaan ini teman-teman akan dapatkan di kehidupan sehari-hari ataupun di dongeng fabel. Kita bahas ya. Kata sapaan adalah kata yang kita gunakan untuk menegur orang lain yang kita temui ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman mengenal arti dari kata sapaan, sekarang teman-teman mengenal macam-macam kata sapaan ya. Ada 4 ya teman-teman macam-macam kata sapaan itu. Yang pertama, istilah dalam kekerabatan. Contohnya seperti bapak, ibu, nenek, kakek, ataupun kakak, paman, dan lain-lainnya. Ingat ya teman-teman, dalam penulisan kekerabatan seperti ayah, ibu, nenek, kakek, bapak, dalam huruf awalnya itu menggunakan huruf kapital ya teman-teman. Selanjutnya, yang kedua yaitu nama jabatan atau gelar. Contohnya seperti gubernur, bupati, wali kota, dan lain-lainnya. Teman-teman bisa tanyakan ke orang tua di rumah. Dan ingat ya teman-teman, dalam penulisan nama jabatan atau gelar itu huruf pertamanya menggunakan huruf kapital ya teman-teman. Nah selanjutnya yang ketiga adalah nama diri baik orang atau benda. Contohnya seperti Adi, Ani, dan nama orang lainnya atau meja. Nah, teman-teman perlu diingat lagi, jika nama orang, huruf awal yang digunakan adalah huruf kapital ya teman-teman. Seperti penulisan Dewi. Jadi, huruf pertamanya atau huruf D-nya menggunakan huruf kapital ya. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah nama pelaku. Contohnya penonton, peserta, atau audiens. Selanjutnya teman-teman, setelah teman-teman mengenal macam-macam kata sapaan, sekarang kita mengenal jenis-jenis kata sapaan. Teman-teman, jenis-jenis kata sapaan terbagi atas 3 ya teman-teman.
Yang pertama, sapaan hormat. Contohnya, selamat malam Tuan, selamat malam Nyonya, selamat malam Bunda Hasna, atau lebih baik lagi, Assalamualaikum Bunda Hasna. Dan jenis yang kedua adalah sapaan biasa. Kalau sapaan biasa, contohnya seperti Hai Ayu, atau Hai Kisya, atau jika teman-teman bertemu dengan teman-teman sekelas atau seumur, bisa teman-teman menggunakan kata sapaan biasa. Namun, jika teman-teman bertemu dengan orang yang lebih dewasa dari teman-teman atau yang lebih tua dari teman-teman, seperti orang tua atau bunda gurunya, ada baiknya teman-teman menggunakan kata sapaan yang pertama ya, yaitu kata sapaan hormat. Jadi menggunakan kalimat yang lebih sopan. Dan untuk jenis kata sapaan yang terakhir atau ketiga adalah sapaan kasar. Contohnya seperti Hai bro, hai bro. Jadi kata sapaan yang seperti itu ada baiknya kita hindari ya teman-teman, karena itu kurang baik atau kurang sopan. Namun jika teman-teman ingin menggunakan dengan teman kalian atau yang umurnya sama, itu boleh saja. Tapi sebaiknya dihindari ya, karena itu kurang sopan. Nah, selanjutnya setelah teman-teman belajar mengenai macam-macam dan jenis-jenis kata sapaan, kita lanjut sekarang mengenai fungsi kata sapaan. Ada 3 fungsi kata sapaan ya teman-teman. Yang pertama, untuk menyapa orang lain. Yang kedua, untuk menegur orang lain. Dan yang ketiga, untuk menghormati orang lain. Jadi, jika teman-teman bertemu dengan orang yang teman-teman kenal, atau bahkan ketemu bunda guru misalnya di luar sekolah, ada baiknya teman-teman menyapa ya. Dan ingat ya teman-teman, penggunaan kata sapaannya harus jenis kata sapaan yang menghormati. Jadi jangan menggunakan kata-kata yang tidak baik ya, atau kurang sopan. Nah, sekarang kita langsung masuk di contoh kata sapaan ya teman-teman. Teman-teman, contoh yang pertama misalnya Assalamualaikum Bunda Hasna temanku yang cantik. Nah, teman-teman bisa perhatikan dalam penulisannya ya. Jadi, penulisan dari Assalamualaikum Bunda Hasna temanku yang cantik seperti yang Bunda tuliskan di sini ya. Nah, di situ tertulis jika huruf awal dari kalimat itu penggunaannya huruf kapital. Assalamualaikum hanya menggunakan huruf kapital. Kemudian Bunda Hasna. Bunda Hasna, Hasna itu adalah nama orang. Jadi jangan lupa untuk menggunakan huruf kapital di awal hurufnya. Nah, setelah itu di situ ada tulisan temanku yang paling cantik. Di situ setelah ada kata Hasna ada tanda titik ya teman-teman. Setelah tanda titik itu penggunaan huruf kapital. Jadi tulisan temanku huruf T-nya menggunakan huruf kapital ya teman-teman. Sekarang contoh kedua, yaitu kalimatnya, kata sapaannya. Selamat pagi teman-teman Bunda semua di rumah, teman-teman Bunda yang paling Bunda rindukan. Nah, itu adalah kata sapaan juga ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan huruf kapital dan tanda titiknya ya teman-teman. Selanjutnya, contoh ketiga atau kata sapaan yang ketiga. Hai Syalu, ayo kita berangkat sekolah bersama. Jadi di situ ada kata Hai Syalu. Itu adalah termasuk kata sapaan ya teman-teman. Nah, teman-teman ingat ya, Syalu itu adalah nama orang. Jadi huruf awal harus menggunakan huruf kapital.
Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut dengan penulisan kata sapaan. Seperti yang Bunda jelaskan di awal tadi, sekarang teman-teman belajar mengenai penulisan kata sapaan mengenai kekerabatan. Kekerabatan tadi contohnya seperti ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, atau adik, ya. Jadi contoh yang pertama dalam penulisannya adalah misalnya adik sekolah di mana? Nah, dalam penulisannya kata adik itu adalah kata kekerabatan. Jadi huruf pertama yang digunakan harus menggunakan huruf kapital ya. Selanjutnya contoh dalam penulisan kata sapaan kekerabatan seperti selamat siang ayah. Jadi di sini yang dimaksud adalah kata ayah. Ayah itu adalah kata sapaan kekerabatan. Jadi penulisannya di huruf awalnya menggunakan huruf kapital ya teman-teman. Nah teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa penulisan kata sapaan itu dapat ditulis lengkap ataupun ditulis singkat. Contohnya seperti Bapak Hadi hendak kemana? Nah itu adalah penulisan lengkap ya teman-teman. Sekarang coba kita singkat. Jadi dalam penulisannya jika disingkat menjadi Pak Hadi hendak kemana? Yang disingkat di sini adalah kata Bapak menjadi Pak. Dan ingat ya teman-teman, dalam penulisannya tetap menggunakan huruf kapital di awal hurufnya. Contoh yang kedua, Ibu Ama, mari kita pergi. Itu adalah kalimat lengkap ya teman-teman. Jika dirubah menjadi kalimat singkat atau disingkat, maka akan menjadi Bu Ama, mari kita pergi. Jadi yang disingkat di sini ibu menjadi bu. Dan ingat ya teman-teman, huruf awalnya menggunakan huruf kapital ya. Nah teman-teman, setelah teman-teman belajar penggunaan kata sapaan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman bisa loh dapatkan kata sapaan di dongeng fabel. Nah kemarin teman-teman sudah belajar mengenai dongeng fabel kan? Teman-teman, sekarang Bunda kasih contoh ya kata sapaan yang sering didapat dalam dongeng fabel. Setelah Bunda kasih contoh ini, teman-teman bisa baca dongeng fabel yang teman-teman miliki di rumah. Kemudian teman-teman dapatkan kalimat atau kata sapaan di dongeng tersebut ya. Sekarang Bunda kasih contoh dulu ya. Contoh yang pertama, wahai gajah, apa yang sedang kamu lakukan? Itu adalah kata sapaan yang ditunjukkan untuk gajah. Nah, coba teman-teman perhatikan juga dalam penulisannya ya. Mana yang harus menggunakan huruf kapital? Coba teman-teman perhatikan penulisannya ya. Di sini gajah, G-nya menggunakan huruf kapital karena gajah itu menunjuk nama hewan. Contoh yang kedua, hai tikus. Itu adalah kata sapaan juga ya. Contoh yang ketiga, halo kelinci. Itu termasuk kata sapaan ya teman-teman. Contoh yang keempat, halo gajah, kamu hendak kemana? Nah, setiap penulisan dalam bentuk kalimat, teman-teman harus perhatikan tanda baca dan tanda tulisnya ya. Sekarang contoh selanjutnya, hai tikus temanku, apa kabarmu hari ini? Teman-teman perhatikan ya, mana yang menggunakan huruf kapital dan bagaimana cara membacanya. Perhatikan nadanya Bunda Dewi ya. Jika ada tanda tanya, itu berarti kalimat tanya. Teman-teman harus menggunakan nada atau intonasi bertanya. Dan contoh yang terakhir, apa kabar kelinci? Kamu terlihat baik sekali ya hari ini. Nah teman-teman,
itulah tadi beberapa contoh dari kalimat atau kata sapaan yang sering terdapat dalam dongeng fabel. Ingat ya teman-teman, kata sapaan itu tidak hanya ada di dongeng fabel, tapi teman-teman juga bisa gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, semoga materi Bunda Dewi hari ini bermanfaat ya untuk teman-teman. Bunda Dewi punya pesan ya sama teman-teman. Setelah belajar kata sapaan, Bunda harap jika teman-teman bertemu dengan Bunda Guru ataupun teman-teman yang lain di luar sekolah ataupun di dalam sekolah kelak, sebaiknya teman-teman harus menyapa ya. Ingat ya teman-teman, gunakan kata sapaan yang hormat. Jika ketemu Bunda Guru atau Bunda Dewi misalnya, teman-teman bisa menggunakan kalimat Assalamualaikum Bunda Dewi. Seperti itu ya. Jadi jangan menggunakan kata yang tidak baik atau kurang sopan. Sekarang teman-teman waktunya mengerjakan latihan ya di rumah. Jangan bosan ya teman-teman untuk mengerjakan latihan dari Bunda Dewi dan Bunda Hasna. Tetap semangat ya belajarnya. Teman-teman bisa buka buku MBB tema 7 halaman 119 sampai 120 bagian C dan kerjakan pada nomor 1 sampai 5 ya teman-teman. Tugasnya bisa dikirimkan melalui WA Bunda Dewi untuk kelas Salahuddin dan untuk kelas Salman bisa melalui WA Bunda Hasna ya. Sekian video pembelajaran dari Bunda Dewi hari ini. Lebih dan kurangnya Bunda Dewi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.